Itu 2 AS ini. Kemudian kita juga connect lewat PT Telkom. Nah, dari PT Telkom di sini ke connect ke Murikin. Nah, kalau kita mau melihat, nah ini adalah kumpulan AS yang ada. Yang ini fans ya. Ini punya Telkom 17.1. Ini masih enggak sih 4G, lambat sekali. Coba balik aja, nggak habis-habis ini. Ya masih belum kelihatan juga. Kita coba yang lain aja. Coba kita lihat grafiknya. Masih ya panjang ya sudahlah. Ya. Kita lihat aja Telkom ya terlalu jauh. Nah ini looking glass-nya. Ini sebenarnya kelihatan nggak looking glass-nya? Nah ini kelihatan dia punya looking glass sendiri. Dia lewat mana ini gateway-nya? Apakah lewat Indonesia, apakah lewat Qatar, apakah lewat Sriwijaya, lewat Singapura, dan seterusnya. Tapi ininya nggak ada ya, nggak selesai, jadi kita nggak bisa ngelihat. Atau masalah ini di sistem mungkin nggak boleh kali ya, tapi harusnya saya kan nggak boleh tahu punyanya fans kalau gitu. Cuman di sini fans saya kelihatan nih. Nah ini kalau Anda lihat mengenai informasi di sini ada informasi mengenai network saya, yaitu ada berapa prefix originated ya. Kalau kita lihat di sini prefix ini adalah nomor IP yang digunakan ya. 85.0 ini adalah nomor IP pabrik yang kita punya yang dimiliki oleh fans. Termasuk di situ ada 103 56 57 58. Tapi versi 6 juga kita punya, tapi
nggak kepake ini, nggak kelihatan di sini 2001 ini nomor pabrik, tapi di sini nggak ada jaringan lagi versional yang ada di bawah. Pierce-nya kemana? Nah ini kita connect kemana? Kita connect ke Indosat 2 kaki, ke Telkom 1 kaki. Nah ini informasi mengenai ini. Terus ya tadi informasi tadi itu ada di mana ya, sebentar. Yang tadi saya lihatkan ke kalian. Nah, US di sini kelihatan di sini. Nah, di sini dicantumkan siapa admin yang bertugas. Di sini untuk di sini ini mulai dari yang paling atas ya, ada admin di sini, kantornya di mana itu disebutkan semua, nomor HP-nya berapa, nomor kontaknya berapa, emailnya berapa. Dari sini turun ke ITNIK. ITNIK itu yang tadi ya, yang APCI yang ngurusi domain ID ya. ITNIK di sini ada disebutkan kantornya di mana, kemudian nomor emailnya berapa, nomor kontaknya berapa. Kenapa kok harus ada kayak gini? Karena nanti kalau ada masalah koneksi, itu yang ditelepon ya yang berkaitan ya, termasuk di sini fans ya. Di sini siapa yang bertugas ya, di sini dikasih nomor IP-nya adalah nomornya di sini ini dia ngambil dari ini Telkom ya, Accept Ani. Ini termasuk rule-nya juga di sini disebutkan. Import itu berarti ngambil rutenya dari mana, 7713 punya Telkom. Kemudian ekspor itu berarti dia mengannounce rute menuju ke dia itu dari mana. Nah, itu ada di situ lewat Telkom juga. Jadi sebetulnya Indosat kayaknya cuma sekedar backupan. Nah, ini adminnya siapa ya. Kemudian nomor IP-nya, emailnya yang harus bisa dihubungi. Karena kalau Anda jadi admin jaringan, Anda harus siap 24 jam di kontak kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalahnya nggak ada apa-apa. Nomor apa namanya, nomor ininya juga di situ disebutkan. Ini nomor kontaknya kan apa, cuman email aja ya di sini, email. Oh, termasuk ini ada phone ya, phone sama ini ada kantornya Pens ya, 94780 sama 5946111. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah itu bisa dihubungi. Kenapa? Karena ketika kita mengelola satu AS itu biasanya kalau kita salah konfigurasi atau apa, itu yang tetangganya bisa berpengaruh. Jadi kalau Anda mau tahu masalah apa di situ ya, biasanya BGP ini rawan terhadap hijack ya. Jadi kadang-kala orang-orang suka mengambil rute tanpa apa namanya, mengambil routing tabel dari router yang dikelola. Kasus-kasus BGP contohnya yang kemarin terakhir saya baca itu adalah ketika Pakistan mencoba ngeblok YouTube gara-gara ada video yang, jadi kalau pengen tahu coba aja klik BGP Hexagon ya. Di situ ada hijack. Ini ada kasus-kasus, sebetulnya nggak harus hijack ya. Ada banyak kasus itu. Nah ini yang Pakistan pasti kan ngeblok YouTube ya. Kenapa? Karena ada kasus dengan ini video yang
menghina Rasulullah kalau nggak salah, dari kasusnya dari Belanda ya, GERD siapa itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua traffic ke YouTube terganggu sama dia. Ya mungkin karena ini lingkupnya negara ya, jadi yang kerasa juga semua. Mungkin kalau lingkupnya lokal ya juga mungkin AS, misalkan AS-nya fans ngeblok YouTube gitu ya, paling ya efeknya yang paling yang kena adalah yang di dalam satu negara. Tapi ya nggak tahu juga ya. Ya bisa siap-siap. Makanya itu kenapa kok harus ada nomor telepon dan segalanya itu di situ. Karena nah ini sering juga kemarin yang kasusnya Facebook down, ya. Itu katanya Facebook sih cuma maintenance ya, cuman ada yang percaya juga kalau itu memang di hijack ya. Memang Facebook akhir-akhir ini kan banyak kasus ya. Sebetulnya sih kalau kita ngomong nggak fair juga cuman Facebook ya, sebetulnya Google juga sebetulnya sudah mining data secara ilegal ya. Cuman karena kita butuh servisnya, harusnya kalau kena ya harusnya nggak cuma YouTube aja tapi juga Google. Kemarin kan ini kan hearing kedua ya, kalau nggak salah dulu pernah ada 2 kasus ya, Facebook itu yang pertama itu udah lama ya, terus habis itu barusan ini ada lagi hearing lagi, ada karyawan Facebook itu membocorkan rahasianya Facebook ya. Akibatnya mungkin kalian juga pernah dengar itu, dia mengatakan apa namanya mining data dan sebagainya, terus nggak manusiawi dan sebagainya, sampai akhirnya dibawa ke pengadilan. Akhirnya kan Facebook ganti nama. Karena itu ya sebetulnya ketika kalau ngomong Facebook ini anunya juga mutar aja ya juga. Kalau nggak pakai Facebook, Instagram juga sekarang punyanya Facebook. Kita nggak bisa lepas dari sosmed sebetulnya. Yang harus kita ini adalah gimana kita menggunakan sosial media itu secara bijaksana. Jadi kayak misalnya nomor HP dan sebagainya. Kadang itu kayak apa namanya usia dan sebagainya, kayak orang tua ya. Itu kalau menyebutkan di Facebook ya siap yang kemungkinan sih ya mungkin ada orang-orang yang mungkin bukan Facebooknya ya, tapi orang-orang yang jadi bijak-bijaklah kita ya dalam bersosial media. Nah ini masalah-masalah ya, yang diakibatkan oleh protokol PGP. Tapi sampai sekarang pun kita kalau ngomong protokol untuk EGP kita cuma punya satu, yaitu BGP. Dan BGP itu sebetulnya kalau kita lihat itu sebenarnya settingannya sih simple ya, cuman di sini pimpilannya yang banyak. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya salah satu protokol yang paling kompleks itu adalah BGP, cuman masalahnya pada BGP adalah ya kalau Anda kebetulan memang bekerja di ISP, Anda butuh BGP, tapi kadang itu kalau misalnya katakan pada kasus ya BGP itu sebetulnya nggak diperlukan ketika apa? Ketika Anda hanya punya satu koneksi ke satu provider, ya ini dikatakan sebagai stuck. Ya. Kenapa? Kalau Anda hanya connect ke satu provider, ya provider itulah yang akan mencarikan jalan untuk Anda, dan Anda pun menerima rute network lain itu dari dia. Jadi Anda nggak perlu BGP. Kalau cuma bantuan ya, misalkan fans itu cuma connect ke Telkom ya. Sebetulnya fans nggak butuh ya BGP, walaupun dia bisa punya BGP, walaupun dia bisa menjalankan BGP. Dia bisa connect ke Telkom, katakan lewat OSPF. Cuman masalahnya adalah kadang orang-orang itu kayak dia nggak akan mau connect ya, pakai protokol IGP ke tempat lain, atau pakai default route bisa ya. Kalau default route, kalau mungkin dia nggak mau connect sama OSPF ya, karena dia takut rutenya gimana ya. Cuman kadang kita fans bisa connect kalau misalnya ke Telkom pakai default route aja. Kemudian Telkom juga connect ke fans, nggak bisa dia pakai default karena mungkin kakinya banyak, tapi dia bisa pakai static.
Nah, cuman masalahnya, jadi kalau misalnya cuma satu pintu keluar, itu sebetulnya kita nggak butuh BGP. Tapi kalau misalnya kita punya 2 pintu keluar, ya, kita butuh BGP. Kenapa? Karena kita pengen maksimalkan 2 jalur itu. Jangan sampai kita hanya menggunakan satu pintu aja keluar, tapi 2 pintu tadi. Nah, disinilah protokol BGP bekerja, bermanfaat. Jadi kalau koneksinya cuma satu ya sebetulnya BGP kurang maksimal. Tapi kalau kita connect keluar ke beberapa provider ya, kita perlu BGP. Ya kalau saya Bu, kalau saya connect keluar ke ini ke ISP via katakan Anda pakai paketan ya Anda pakai AS-nya provider Anda ya. Kalau saya pakai Tri ya saya pakai AS-nya Tri. Nah, oke, itu mengenai BGP dan juga mengenai AS ya. Jadi BGP ini adalah protokol routing protokol yang bertugas mempertuakan informasi antara AS yang berbeda. Jadi ini kelihatan sudah ya konteksnya berbeda dengan ketika kita ngomong BGP. BGP merupakan protokol routing yang memanfaatkan protokol TCP dengan port 179 untuk pertukaran informasi antar router. Kemudian di sini jadi dia pakai TCP berarti pakai status ya. Dan TCP punya banyak state. Portnya port 179. Nah, di sini dia menggunakan dia mendukung CIDR. Artinya apa? Ya kalau Anda punya ada subnetting di dalam network Anda atau ada pakai VLSM. Sebenarnya ini masalah juga kalau mereka nggak mendukung classless ya. Ya karena IP public itu kan pasti dia subnettingnya nggak pakai subnet biasa, tapi pakai VLSM. Ya, kalau Anda pakai subnetting biasa ya modiar ya banyak IP yang terbuang. Kemudian BGP digunakan pada backbone internet ya. Biasanya Anda kalau koneksi keluar aja yang itu yang butuh BGP, yang lainnya nggak perlu. Nah, di sini BGP router yang di enablekan BGP-nya disebut sebagai BGP speaker. Biasanya hanya rute terakhir yang connect antar AS. Apakah bisa di dalam BGP itu di dalam satu AS punya beberapa BGP speaker? Bisa. Ada kemungkinan. Jadi ada sebetulnya ada 2 jenis IGP dan IBGP dan EBGP. Nah, BGP speaker ini yang saling berkomunikasi disebut sebagai peer. Nah, ini tetangganya itu kalau komunikasi biasanya neighbor-nya itu biasanya melakukan peering untuk bertukar informasi routing. Nah, ini kan ini adalah BGP, ini kita set BGP, ini kita set BGP karena dia connect ke beberapa AS yang berbeda. Nah, ini BGP ini akan melakukan operasi peer sehingga dia disebut sebagai peer. Ketika dia melakukan peering, dia akan bertukar dari routingnya ke peer-nya. Siapa peer-nya? Tetangganya. Karakteristik BBGP, jadi dia hanya mengirim update jika ada perubahan yang disebut sebagai incremental update. Kemudian dia adalah path vector protokol. Path vector di sini artinya singkatnya aja ya. Sebenarnya ada gambar, cuma saya ada gambar. Jadi kalau dia bisa lewat, umpamanya saya di PENS itu AS-nya adalah AS 10, mau connect ke AS 100 ya. Kalau misalnya dia ke AS 100 lewat 3 AS, sama yang lewat 1 AS, maka yang dipilih yang 1 AS, yang lebih. Tapi apakah mesti itu? Enggak juga, karena
BGP ini kompleks, dia punya beberapa kriteria ketika dia memilih jalur. Yang namanya path vector adalah kalau dia menemukan rute yang lebih pendek, dia akan gunakan itu. Kemudian berikutnya adalah masalah timer. Timer yang dipakai ada dua, yaitu keep alive timer. Ini untuk ngecek apakah tetangganya hidup atau enggak. Kemudian kalau misalnya tetangganya itu ketahuan keep alive-nya ditunggu 860 detik, ternyata dia nggak ternyata dia nggak bisa dihubungi, dia akan menyalakan hold timer. Ya. Jadi hold time ini untuk ngecek apakah tetangganya benar-benar mati atau enggak. Jadi kalau keep alive itu butuh 60 detik, maka hold time dia butuh 180 detik. Nah, di sini ada dua jenis BGP, yaitu eBGP dan eBGP. eBGP itu kalau dia mengkoneksikan AS yang berbeda. Jadi kalau Anda lihat di sini eBGP-nya adalah RTA sama RTB, karena mereka AS-nya berbeda. Nah, RTB itu juga punya eBGP. Ketika apa? Ketika dia mengkonekkan diri dengan AS yang sama. Jadi di sini RTB, RTC sama RTD ya. Ini dia menerapkan BGP, tapi karena dia berada pada satu AS, maka ini adalah eBGP. Nah, pada eBGP ini masing-masing routernya harus terkoneksi satu sama lain dengan full mesh. Artinya apa? Ya, artinya RTB itu harusnya connect juga dengan RTD. Nah, kalau nggak connect secara langsung, maka apa yang dilakukan? Dia akan membentuk yang namanya root vector atau configuration untuk mempelajari yang nggak terkoneksi langsung ke dia. Tapi sayangnya eBGP ini nggak disupport di paket tracer, jadi kita nggak bisa coba. Kalau mau ya berarti kita harus pakai GNS. Dan dosen-dosen mungkin sebagian nggak bisa ngajar kalian karena mereka ikut outbound tanggal di Selasa Rabu ya kalau nggak salah. Kalau di Rabu saya ikutin Kamis Jumat ini yang nggak bisa ngajar. Nah, jadi ini bedanya eBGP. Kalau eBGP itu antar AS, tapi kalau eBGP itu di dalam satu AS. Satu router bisa menerapkan dua-duanya eBGP sama eBGP, tergantung dari settingan dari admin. Nah, bagaimana ini kita bisa gunakan eBGP? Contohnya adalah router BGP diikuti oleh nomor AS-nya. Kalau Anda lihat di sini, salah satu perintahnya adalah neighbor. Dari mana kita tahu kalau eBGP ya ketika AS-nya berbeda. Jadi ketika di sini neighbor-nya berbeda, berarti dia AS-nya berbeda.
berarti dia adalah IGP. Katakan di sini router BGP 100, neighbor 10, 10, 10, 1, 1, remote IC 200. Nah, remote IC-nya beda, berarti dia adalah BGP. Untuk router B, dia juga melakukan hal yang sama. Kita set dulu AS-nya adalah AS200, neighbor-nya mana? Neighbor-nya adalah RTA. 10, 10, 1, 2, remote IC-nya berapa? 100. Kalau IBGP bagaimana? Nah, IBGP di sini kita gunakan nah ini kalau dia bertetangga ya kita pakai router BGP ini internal ya. Berarti kalau di sini router B dia connect sama router C, maka neighbor-nya berapa? Neighbor 1 juga, remote AS-nya tetap ya, remote AS-nya adalah 200. Karena mereka sama-sama berada pada AS 200. Kemudian di situ ada perintah neighbor update source. Nah, ini dapat yang namanya loopback. Ini sebetulnya kurang naik ya. Ini harusnya ini sama. Ini tuh harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Nah, ini kan untuk menunjukkan bahwa AS-nya itu sama. Tapi kita nggak bisa lakukan itu, sayangnya. Jadi BGP ini sudah diprotoli dari paket tracer ya, karena memang dia nggak masuk di CCNA 7. Keperluannya paket tracer kan cuma sampai CCNA aja. Kalau Anda mau laju ke CCNP dan sebagainya, Anda butuh simulator yang lebih baik dari paket tracer. Anda bisa pakai BNS atau Anda bisa pakai real device. Nah, bagaimana pemilihan daripada router BGP? Pemilihan pet, jadi dia kemungkinan menerima beberapa advertisement. Advertisement itu mungkin dia semacam kayak informasi rutin ya dari beberapa sumber. Nah, BGP langsung memilih jalur mana yang terbaik. Ketika jalur ini dipilih, maka BGP akan menempatkan jalur yang dipilih ke tabel routing dan menyebarkan petnya ke tetangga-tetangga. Nah, BGP menggunakan kriteria berikut, jadi ada 11 kriteria. Cuma saya nggak ajarkan ini. Mungkin kalau kalian bisa mau ini, silakan dibaca sendiri ya, karena ini kriteria. Sebetulnya sih kita harusnya menetapkan satu-satu, kemudian kita lihat efeknya. Cuman masalahnya adalah pakai tracer nggak bisa banyak kapabilitas daripada BGP yang nggak bisa digunakan di pakai tracer. Jadi kalau Anda pakai GNS mungkin Anda bisa ngecek di situ komennya apa saja. Kalau milih ini, kita ngeset ini, jalurnya lewat mana, itu sebetulnya menarik. Cuman saya skip aja. Ini saya kasih lumayan lengkap. Nah, di sini termasuk di sini adalah surface aspect, karena itu disebut sebagai packet vector. Misalkan di sini, kalau misalnya kalau menuju ke AS tertentu dia lewat AS 1, 2, 3, itu akan dia pilih daripada ketika dia harus lewat 1, 2, 4, 5, 3. Jadi semakin pendek jumlah AS, tapi apakah hanya itu? Enggak. Kalau jumlah AS-nya sama, ada kriteria lagi NED, ada lagi EBGP, ada kriteria lagi BGP pet yang lebih rendah, pet yang lebih ini. Kemudian kalau semua sama, masih ada router ID. Yang terakhir yang dilihat adalah network ID.
Ini adalah type break yang terakhir ketika semua nilai di situ sama. Nah, bagaimana konfigurasi BGP? Jadi di sini router BGP diikuti nomor AS, kemudian network yang interconnect mana saja. Nah, ini contohnya. Nggak bisa cuma network aja ya, jadi neighbor juga harus masuk. Ini menunjukkan bahwa kita menerapkan eBGP karena AS-nya beda. Cara menghapus ya sama no, kasih aja menunjukkan. Nah, fiturnya apa? Nah, kalau ngomong fitur sebetulnya mungkin bisa jadi lebih baik dari yang saya kasih di sini, tapi ini pun yang saya kasih ada beberapa fitur yang nggak ada. Router ID ini ada, BGP router ID. Default originate ini nggak ada, karena kita nggak punya neighbor default originate. Kemudian passive interface, ada nggak ya? Kayaknya nggak ada juga. Redistribute, nah di sini sebetulnya harusnya RIP juga bisa, cuman kalau di BGP ya pakai tracer nggak bisa, ya nggak tahu kenapa. Ya mungkin ya nggak dikasih aja. RIP juga kan sudah hilang sebetulnya dari sisi 67. Jadi hampir semua protokol routing sebetulnya disupport oleh BGP untuk redistribusi. Kalau cuma RIP aja harusnya iya, cuman masalahnya pakai tracernya aja nggak support. Kemudian di sini ada redistribusi connected. Ini yang bisa kita lakukan. Nah ini, tapi di sini metriknya nggak ada ya. Ya saya jadi nggak tahu pasti memang ini kayak sih pakai tracernya ya yang memang nggak support ya. Jadi harusnya connected metrik sama subnet ini ada. Tapi kayaknya metrik nggak ada deh di BGP. Dipakai tracer ya. Statik juga bisa. Ya, kita akan coba lakukan itu. Nah, ini BGP redistribute internal ini karena kita nggak mensupport IBGP ya, jadi di sini ya nggak ada gunanya juga. Maksudnya nggak bisa kita terapkan, nggak ada gunanya ya. Nah, kalau kita ngomong redistribusi ya, kalau misalnya kita udah ngelihat BGP-nya untuk redistribute ke OSPF, ke RIP, ya kita tentunya juga harus melakukan redistribute OSPF. Nah, bagaimana verifikasi? Kita bisa gunakan show IP BGP, kemudian kita juga gunakan show IP BGP neighbors, kemudian show IP BGP summary. Nah, ini coba kita akan lakukan topologi pertama. Default aja ya. Tapi defaultnya nggak ada di bagian terus. Sebentar ya.
kita lihat di sini ya. Ini kita coba di folder bisa nggak? Ini udah saya clean IP-nya, tapi saya clean ininya. Protokol routingnya, kecuali IP rootnya. Oh, okay. Ini nomor IP-nya udah saya pasang. Saya show IP interface video. Nah ini IP-nya udah dipasang. Yang belum itu adalah protokol routingnya. Kita lihat di sini lengkap belum? Dia punya 31 sama 12. Kemudian dia punya 201. Jadi kita akan coba gunakan connected ya. Di sini tapi kita cuma pakai BGP aja di sini. Kalau di fornya nggak bisa ya kita masih static. Oke, kita lihat di sini ini ada 3 AS yaitu AS 100, 200 sama AS 300 yang bawah. Semua punya RID sendiri-sendiri. Kita coba lakukan koneksi. Kita coba setting. Nah, di sini komennya apa saja, router, BGP. Nah, OS-nya apa? AS-nya berapa? Kalau kita di AS 100 ya kita kasih AS 100 karena router 0 ini kan dia pakai BGP di sini ya. Nah, BGP di sini berarti kita tahu di sini AS-nya adalah AS 100 dengan RID 111. Nah, komennya apa aja di sini? Kita bisa gunakan BGP. BGP di sini ada router ID. Ya. Kalau Anda males nanti kan saya kasih PKP-nya. Itu kalau mau menghapus BGP-nya tinggal pakai no router BGP nomor AS-nya berapa ya. Jadi Anda nggak perlu bikin lagi baru. Cukup dihapus aja BGP-nya terus kalian coba masang sendiri. Di sini untuk BGP cuma ada router ID saja. Ini kalau gini nggak kelihatan ya. BGP network change itu kok ada perubahan, tapi kita nggak ada perubahan. Distribute internal, iya, cuman kita nggak bisa melakukan BGP. Jadi ya oke, ini selain ini apa saja distance, ini AD, kemudian network. Nah, network ini kita butuh kita punya network berapa saja. Jadi di sini perhatikan
Di sini ada network 1 sama 2 pakai BGP. Yang ini internal ya. Internal tuh biasanya kita nggak koneksi pakai BGP. Nah, kita gunakan connected aja. Karena dia kan cuma connect satu PC ya. Maka di sini network. Kemudian diikuti oleh mas. Masnya berapa? Kemudian 1.0 sama 2.0. Di sini juga. Nah, selain kita ngeset network, kita juga harus ngeset neighbor. Tapi kita set network dulu aja ya semuanya. Ini BGP 200. Router ID-nya 2.2.2. Tapi interface nggak bisa di sini. Coba tadi pasti interface komennya apa? BGP pasti interface nggak ada tadi ya. Ya seperti saya katakan tadi ya, BGP ini agak menjengkelkan juga karena banyak komen yang nggak bisa, termasuk di situ apa passive interface ya. Redistribusi juga RIP nggak bisa ya, RIP nggak bisa. Jadi kalau Anda ketemu sama RIP, ya kemungkinan RIP-nya nggak akan bisa mengenali network yang berasal dari BGP. Nah, di sini kita masukkan aja network. Ini 192. Pakai emas ya. Dia ketemu juga jaringan 3. Lihat pengaruhnya network show IP. Nah, ini pengaruh ya sebetulnya. Kalau Anda lihat tadi sebetulnya salah satu penentuan PET adalah ngelihat ke router ID. Kalau nggak salah nomor kriteria nomor 10. Kalau misalnya router ID-nya mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, saya pilih dulu. Itu yang akan dipilih sebagai jalur. Terus apa lagi tadi? Network. Dia punya network 192, 168, 2.0. Untuk yang di bawah ini kita gunakan connected ya, jadi kita nggak advertise. Ya, perintah network. Nah sudah, sekarang kita lihat di sini show IP route. Anda lihat di sini dia tahu jaringan 1 sama 2 sama 100, tapi dia masih nggak tahu yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat network itu masih nggak ngefek ya. Walaupun memang kita harus gunakan network untuk melakukan advertise. Nah kalau dari klik connecting kayak gini mungkin pakai neighbor aja cukup ya. Ya kalau kalian nyangkut neighbornya dulu uh, baru network ya. Apa memang cukup neighbor aja? Kita BGP tadi AS-nya berapa 100. Nah kita masukkan neighbor.
Nah, di sini kita masukkan tetangganya. Untuk router 0, tetangganya itu ada dua, yaitu 1.2 sama 2.2. Kita masukkan satu-satu. Remote AS-nya adalah, dokumennya apa aja sih? Ada Nextcloud sama remote AS, cuma dua toh. Kita pakai remote AS. Untuk yang satu dia connect ke 200. Ya, ini BGP ya. Untuk connect ke untuk 2.2, dia connect-nya ke AS 300. Ya, kita lakukan hal yang sama di semuanya. Naik ke 192, 168, 1.1, remote AS-nya 100. Nah, ini sudah mulai mengenal tetangganya. Kemudian dia connect ke 3.2. Remote-nya adalah remote 300. Nah, untuk router 2, dia connect ke 2.1, remote-nya adalah 100. Nah, ini sudah mulai bertukar. Begitu kita kasih network, dia mulai bertukar sama tetangganya. Kemudian dia connect dengan 3.1. Ini AS 200. Nah, kita lihat di sini bagaimana coba kita lihat di sini dia udah kena 1, 2, 3 sama 100 punya dia karena dia directly connected. Ya. Untuk yang ketemu yang terdapat lewat BGP itu dia bisa ke jaringan 3 lewat 1.2. 3.1.2. Nah, ini dia pilih lewat sini. Sebetulnya dia bisa juga lewat sini ya, cuman kan dia lewat 2 AS ini. Berarti lewat 200 baru ke 300. Kalau ini kan cukup 1 AS saja. Tapi apakah memang itu kriteria yang dipakai BGP? Kayaknya sih iya, karena kita nggak ngeset proto apa nggak ngeset week, local preference, kan banyak itu sebetulnya parameter. Bagaimana dengan ini? Dia kenal 1 sama 3 sama 200, tapi dia nggak kenal 2, 150 sama 100. Nah, kita lihat di sini yang network 2, dia akan connect lewat 1.1. Ya, jadi dia milih yang lompatnya cuma 1 AS saja. Dibanding ketika dia harus jalan dari sini ke sini. Nah, ini saya terkait mereka sudah mulai mengenal. Tapi di sini perhatikan bahwa jaringan internal yang ada di sini 100 sama 150 masih belum diketahui. Nah, gimana supaya mereka saling tahu jaringan 100, 200 sama 150? Nah, di sini berarti kita harus kita harus redistribute. Ini kan BGP 100 ya untuk router 0. Redistribute connected. Ini coba kita lihat aja redistribute-nya apa saja di sini. Nah, ini lihat, kalian lihat ada EGRT, OSPF sama static. Ya. Redistribute berarti ini kalau ini berarti connected nggak punya ini, jadi redistribute connected aja. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Kita redistribute connected network kita.
Sebetulnya menarik juga kalau misalnya kita nggak pakai perintah network, tapi pakai perintah connected, pakai redistribute, bisa nggak? Coba nanti kita lakukan. Redistribute apa ini? Redistribute connected. Lo perhatikan di sini ada network 4.0 ya, harusnya ini juga tahu. Oh, tadi nggak kita perkenalkan ya, networknya tadi cuma set ini. Tapi yang ini enggak. Coba kita lihat jaringan 4 ini dikenali nggak sih? Oh, berarti kita nggak perlu ya. Tapi ada satu network yang memang nggak dipasang, cuma dipasang networknya aja. Oh, dia tahu. Jadi walaupun nggak kita pakai network, di sini 4.0 langsung dikenali sama dia. Kenapa? Karena dia connected. Begitu dia redistribute connected, ini langsung tahu. Misalkan saya no, kita lihat aja di sini, bilang langsung ya. Ya. Karena sebetulnya perintah network nggak harus ya. Karena ketika kita lakukan redistribute connected itu coba kita hapus saja networknya. Apa? Kita pakai redistribute connected, tapi kita nggak pakai network. Itu bisa. Ya, no network. Ya, karena kalau connected tuh dia langsung lihat ya di situ tabel routingnya dia connected ke network berapa. Ya. Itu kalian nggak perlu ngeset macam-macam lagi. Kenapa? Karena connected itu ya pakai perintah IP itu sudah tahu dia connectednya yang mana aja. Interface-nya apa saja. Ini saya hapus connect apa networknya. Ini cuma pakai connected aja. Ya. Masnya hapus 1 sama 3 di sini. Karena kita pengen redistributnya kita pengen kirim aja itu lewat redistribut connected. Kalau kita lihat di sini soalnya double juga sih komen ini. Kalau Anda lihat di sini dia kenal satu sama dua kan dari klik connected sama dia ya. Yang 3 enggak. Yang 3 dia dapat lewat 2.2. Berarti dia lewat sini. Kemudian untuk yang 200 dia udah dapat belum kayak ini karena dia connected. Belum juga dapat. Ini tadi connectednya nggak dihapus kan ya? Oh, ya mesti aja dia nggak mau karena belum redistribute connected. Coba Anda lihat di sini. Harusnya dia kenal. Nah, 200 sudah kenal karena dia ada disebut connected. Perhatikan bahwa ini 1.0 dan 3.0 ini nggak menggunakan perintah network. Tapi yang saya gunakan adalah perintah redistribute connected ya. Karena dia memang secara ini default dia connected kan ke network 1 sama 3. Ya. Sama 200 tadi. Nah, untuk di sini kita pakai redistribute connected aja. Tadi apa tadi komennya? Oke, ini kan masalahnya adalah PC2 ini belum terkenali karena dia belum diredistribut. Kita hapus saja dari network ya. Kita cuma pakai redistribute connected aja.
Kemudian 3 juga kita hapus. Kita cuma pakai redistribute connected aja. Nah, ini semua sudah pakai redistribute connected. Nah, apakah dia sudah saling mengenal? Nah, ini 150 udah dikenali, jadi jaringan internetnya udah saling mengenal. Nah, tapi 250 belum. Kenapa? Karena 250 itu nempelnya di router 3. Nah, kita coba lakukan default route dari router yang ada di atas ini. Oke, kita lihat di sini. Tadi sampai mana? Router 200. Oke, ini udah connect semua. Oh ya, tadi ya, ini kan default route ya. Ini router 1, ini punya rute ke network 250, tapi dia pakai default route, dia nggak pakai. Sebetulnya kita bisa kasih aja, ini dikasih OSPF ya, atau dikasih, kalau kita kasih BGP, itu kita bisa saling mengenal pakai perintah network sih. Kita pakai ini aja ya. Ini pakai BGP ya. Berarti di sini BGP karena dia nggak dia bukan neighbor ya, jadi dia cuma connect apa namanya, cuma di advertise via BGP aja. Router BGP ini jaringan 4 ya, router BGP 200, dia bukan AS sendiri. Kalau AS sendiri berarti kita harus tambahkan AS baru, ditambahkan aja 192.168.4.0. Kemudian masnya ini pakai connected bisa ya harusnya ya, coba sih. Kayaknya ini nggak mau dia connected. Jadi kalau nggak kalau jalan sama connected nggak mau. Oh mau nih, lihat ini 4 juga udah dikenali, cuman dia nggak tahu jalur menuju ke 150 250. Nah, untuk jalur ke 250 itu kita kenalkan via pakai, karena dia pakai dari klik connected ini, pakai ini. Kita bisa kenalkan via, kita bikin dulu aja IP root 000 00
lewat mana? Dia lewat gateway 192.168.4.2. Oke. Terus kita coba kenalkan ini via ini via BGP. Karena dia IC 200. Nah, di sini sebetulnya ini pakai komen apa ini? For information dari perintah neighbor ya. Jadi kita bisa gunakan komennya neighbor untuk set default information originate. Tapi seingat saya neighbor ini tidak ada komennya di sini ya. Berarti defaultnya coba ya. Saya salah komen. Kok tadi lihat pakai neighbor ya, tapi neighbor nggak bisa. Ini karena komennya itu cuman buat EBGP saja. Tapi komennya banyak ya, cuman di sini kembali lagi ini nggak support. Ya berarti memang benar nggak support ya. Pakai tracernya bukan salah Cisco-nya ya, tapi pakai tracernya memang nggak desain buat nggak ada dah. Ya. Kalau ngelihat kayak lagi nggak tahu kenapa sih saya lupa. Di sini neighbor nggak ada karena dia masuk karena kita kan nggak punya neighbor sebetulnya, ini kan bukan tetangga ya. Atau coba aja masukkan neighbor, kasih aja 192.168.4.2.
nggak ada yang ini kan input AS ini berarti komennya BGP. Komennya IPGP. Bentar, ini berarti neighbor nggak mau redistribute juga nggak ada, yang ada static. Apalagi yang bisa network redistribute timers, nggak ada ya, komennya nggak ada memang. Nah, di sini jadi kita ganti aja di default itu jadi static root. Empat dua kita ganti ini menjadi IP root menuju ke network 250 ya. Ini IP-nya udah saya pasang semua, jadi kita nggak perlu lupa. Ini 255 masih lewat mana 192 168 4. Nah, di sini kita bicara redistribute static. Di sini nggak ada metrik, ya udahlah. Nah, kita lihat apakah network 150 sama 4 ini sudah menyebar. Nah, di sini kita lihat 4 sudah dapat, karena dia kan dimasukkan via perintah redistribute connected ya. Nah, dia juga, nah ini 250 juga udah masuk lewat protokol BGP ya, karena ini ya, karena di sini yang mengenali juga BGP, yang dapat rutenya juga lewat BGP. Jadi memang nggak ada ya. Ini kadang menjagakan juga ya, karena harusnya langsung ya di for information origin kayak di OSPF atau diri. Cuman karena memang nggak ada ya sudah, kita nggak bisa coba. Oke, ini mengenai konfigurasi yang pertama. Nah, kita akan coba konfigurasi yang kedua. Cuman tadi itu nyari saya nyoba. Ini juga sudah ada IP-nya. Yang belum, ini di forward ini berarti nggak bisa ya. Ini dihapus saja. Atau diganti static. Atau diganti dihapus saja lah. Karena memang di forward nggak bisa dilakukan di bisa.
Nah, coba kita lihat konfigurasi ini. Jadi ini persis kayak tadi, cuman di sini ada kita punya read, kita punya SPF. Jadi kita gabungkan. Jadi router antara AS ini pakai eBGP. Tapi yang internal itu macam-macam. Yang ini pakai OSPF, yang ini pakai RIP, yang ini pakai statik. Oke, kalau kita lihat aja di sini, show IP interface brief. Tapi kalau ngelihat ini sudah nyala semua ya. Dia punya sudah dikasih nomor IP semua. Nah, sudah disuntik kau? Ya, tadi ada, aku nggak nangis berani, tapi diem. Ketemu teman-temanmu? Ada temanku yang nangis digendong sama ibunya, aku disuntik sampai agak nangis. Oh, kamu enggak? Ih, kerennya. Enggak, aku enggak. Oh, Itu biasa aja. macam-macam ya. Oke, oke, kita lihat di sini. Ini ada, jadi ini pakai RIP. Ini RIP-nya juga masih belum saya pasang, cuman IP-nya aja. Kalau nggak percaya, kita lihat aja soran section BGP. Kita cek aja kalau memang sudah, ya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu hapus ya, kita lakukan konfigurasi. Udah nggak ada section RIP, nggak ada OSPF. Kalau di sini juga sama. Seingat saya udah saya hapus semuanya. Dan kalau kalian nyoba daripada kalau males masang IP ya, langsung aja itu ya, no router ya, OSPF atau no router RIP langsung di konfigurasi. Bentar. Oke, coba kita lakukan ya. Coba kita cek. Udah dihapus belum? Saya bisa kasih ke kalian sih yang bersih itu. Sekalian aja ya, siapa tahu kalian mau konfigurasi.
Terus jadinya ini. Oh, tadi mana BGP 1 ya? Kita konfigurasi satu-satu. Nah, di sini perhatikan ini BGP RIP-nya masih belum, jadi kita harus router 0 punya 2. Sebetulnya sih kita nggak perlu pakai itu juga bisa sih. Coba ya, router. Ini mungkin sedikit berbeda sama yang ada di buku. Di buku itu saya masukkan semua pakai network, terus remote AS-nya juga saya masukkan semua. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Asal ada disebut connected. Ini 100. Nah, di sini kita pakai neighbor dulu aja. Neighbornya 1.2. Remote AS-nya remote 200. Apa? BGP 200. Kemudian dia juga connect sama lewat 2.2. Lewat neighbor ini ke remote AS 300. Nah, untuk ini kan dia udah connect ya. Ini dia pakai RIP. Jadi untuk RIP-nya kita ini dulu aja. Kita skip dulu. Kita konfigurasi BGP dulu. Kita pakai neighbor aja. Neighbor 192.168.1.1. Oh ya ampun, nggak pakai ini ya, remote AS. Itu AS, dia connect ke 11 ke AS 100. Kemudian dia juga connect ke 3.2. Remote AS-nya adalah 300. Kemudian ini AS 300. Neighbornya dia connect ke 2.1. HS-nya 100. Dia juga connect ke neighbor 3.1. Remote AS-nya 200. Nah, sudah ya. Kita lihat di sini. IP root. Di sini Anda bisa lihat dia kenal jaringan 2, 3, sama 5. Belum ya. 2, 3, sama 5. 2, 3, sama 5 itu di mana saja? Ini 2, 3, 5. 5 itu di mana nih? Directly. Oh, ini ya. Masih yang directly connected sama dia.
Harusnya dia mengenali 3 ya di sini. Dia udah kenal 3 belum? Oh belum. 1, 2. Ya kamu kalau nggak masuk ya mungkin kita harus pakai network ya. Ini masalahnya dia nggak ada distribute connected ya. Jadi kita bisa masukkan ini kita set dulu di sini apa namanya OSPF-nya, RIP-nya internal. Kita pakai version 2 walaupun tempat kita itu apa kelas full. Ya. Nah, di sini perhatikan di sini ada jaringan 7 yang menggunakan RIP. Nah, perhatikan di sini, RIP di sini itu juga di situ ada connected ya. Nah, kita lihat yang connected. Connected ini mau kita sebarkan ke semua ke router 4. Maka apa yang saya lakukan di sini? Saya akan distribute connected. Sebenarnya ada 2 cara sih. Kita bisa redistribute itu lewat RIP atau BGP. Kita pakai BGP aja supaya durasi kita nggak tumpang tindih. Di situ redistribute connected. Sebenarnya sih kalau kita sebetulnya sih bagus atau enggak konfigurasi kalian tuh kelihatan dari apa? Ya, dari ini ya kadang kala itu kan kayak misalnya kalian pakai redistribute network sama redistribute connected ya. Pakai network atau redistribute connected itu sebetulnya bisa aja cuma satu kombinasi yang kita pakai, tapi kadang kala orang pakai dua-duanya ya. Padahal itu mungkin nggak perlu ya. Jadi nah di sini ini RIP ya, RIP-nya di sini itu dia akan mendistribusikan connected network-nya. Ini ada metrik, kasih aja metriknya kasih aja 1. Oke ya. Karena ini ya dia nggak kena perintah subnet di sini. Di redistributnya. Oke, kita udah lakukan itu. Nah di sini kita konfigurasi RIP-nya juga. Karena pakai version 2 ya semua harus pakai version 2. Nah yang di RIP itu networknya itu hanya yang 7.0. Sementara untuk yang 100 kita gunakan redistribute connected. Nah, di sini kita redistribute connected supaya 100 ini bisa dikenali oleh semua. Ini nggak pakai metrik juga nggak apa-apa sih, karena ini sama-sama OSPF ya. Sama-sama RIP ya. Sebelahnya itu masih pakai RIP juga. Kecuali kalau kalian connect sama OSPF di sebelah. Kita lihat di sini, dia udah kenal 100 enggak? Nah, dia udah kenal 100 ya. Lewat RIP yang ada di sini. Karena dia RIP-nya di sini. Nah, cuman dia kenal itu bukan karena dia BGP ya. Jadi
Jadi di sini karena dia sama-sama RIP ya, ini pakai RIP, ini pakai RIP. Jadi di sini dia kenal 1, 2, 7. 7 itu yang ini, sama 100 yang ada di sini. Bagaimana dengan 3 dan seterusnya? Ini masih belum. Nah, kenapa kok 3 nggak dikenali? Karena kita nggak advertise itu lewat redistribute connected. Ataupun kita nggak masukkan itu lewat perintah network. Ya. Kalau kita mau router 0 kenal jaringan 3, ini kan kalian lihat itu 1, 2, langsung 7 ya. Berarti kita harus lakukan redistribute connected di sini. Kalau kita memang mau pakai connected ya, karena memang Anda punya pilihan ya. Anda mau pakai network dah, atau Anda mau pakai ini. Nah ini, itu udah mulai dikenali karena dia pakai BGP. Lewat BGP. Demikian juga yang di sini. Ini dia kenal jaringan 1 sama 134 sama 200. 134 sama 200. Tapi dia masih nggak kenal jaringan 2. Kenapa? Karena dia nggak advertise. Karena router 0 nggak advertise jaringan 2. Sebetulnya sih ada 2 cara ya. Kita bisa lewatkan di sini atau lewatkan di sini. Sebetulnya satu aja sebetulnya cukup ya. Kita coba di sini. Kita kasih nah harusnya dia udah kenal 2 di sini. Nah ini, dia udah dikenal. Nah, untuk ini dia kenal 2 sama 3. Nah, perhatikan di sini saya sudah redistribute connected, di sini saya juga redistribute connected. Harusnya di sini secara otomatis dia tahu untuk menuju jaringan 1. Nah, ini. Dia tahu menuju ke jaringan 1. Kenapa? Karena router 0 dan router 1 itu sudah redistribute connected. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 belum ya, karena ini belum saling mengenal. Nah, perhatikan router 2 ini dia connect ke tetangganya di bawah itu lewat OSPF. Ini mereka yang lain pada belum tahu jaringan 5 karena memang dia belum di advertise. Nah, gimana supaya dia mengenal 5? Kita bereskan dulu SPF-nya di sini. Coba kita lihat aja. Dari router 6 aja kita bereskan SPF-nya. Pakai PID 10 aja. Network yang pakai 6.0. Atau langsung ya coba ya redistribute connected ya. Tapi di sini masalahnya saya tulis OSPF ya. Berarti di sini harusnya pakai network. Ya. Tapi sebetulnya mungkin bisa aja ya router OSPF network 192.168 6.0. Salah ya.
harian. Nah, untuk yang jaringan 150 itu redistribute connected. Karena ini tetangganya ini sama-sama OSPF, sebetulnya kita nggak perlu ngasih metrik. Mau ditambah subnet bisa ya, tapi kan kita kelas full ya. Nah, pakai 192.168. Nah, di sini bagaimana? Apakah ICS sudah mengenali? Nah, dia belum tahu jaringan ini karena dia belum di set OSPF-nya. Coba kita set OSPF-nya dulu supaya dia bisa saling mengenal. Berarti kan proses ID-nya harus sama. Kemudian dia juga connect lewat jaringan 5. Itu lewat OSPF. Nah, ini sudah mulai. Kita lihat di sini dia udah mengenal. Nah, dia udah kenal 150 di sini. Dia 5, 6, 150. Tapi dia belum kenal yang lain-lain karena memang di sini kita belum set. Nah, di sini ini kan OSPF ya, berarti ini juga harus kenal pakai OSPF juga. Tadi yang sebelah sana tadi sudah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 juga sudah kenal. 7 dia udah kenal. 7 itu yang mana? 7 itu yang di atas ini. Lewat BGP. 150 sama 200. 150 sama 200. 200 kayak di sini. Yang ini belum kenal. Oke, ini sudah. Tinggal yang internal aja belum. Nah, untuk mengenalkan RIP ini ke OSPF, rute ini ke rute BGP ini ke OSPF, kita harus lakukan ini. Distribute. Apa yang diredistribute? Yang diredistribute adalah rute ke OSPF 10. Ini kalau match itu biasanya pakai eksternal, tapi sebenarnya kita nggak perlu lakukan itu. Di enter aja. Nah, di sini harusnya dia nambah. Dia mungkin butuh waktu. Di sini cuma 5, 6 sama 150, tapi dia sudah redistribute. Nah, yang ini dia kan redistribute ke OSPF ya. RIP-nya juga harus redistribute ke OSPF-nya juga harus redistribute ke RIP. Coba show. Redistribute, dia sudah redistribute ke OSPF. Terus kemudian untuk OSPF-nya
ini ngapain saya revisi buku SPF lagi. Kita harus di-put ke ini, ke BGP. Ini kok ada disebut oleh Facebook. Nah ini 300. Kita harus nambahin metrik ya. Karena apa namanya, ini kita menyebarkan OSPF ke BGP. Ini bisa pakai subnet atau enggak secara, tapi kita akan pakai full class full. Kita lihat di sini. Ini bekasnya, ini bekasnya. Jarumnya banyak dah. Ini bekasnya. Oh iya. Nah, kita lihat nih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200, 100, ini. 100 belum ya. 1 sama 150. 150 dia belum dapat. Coba kita lihat dulu dia dapat ya. Oh, ini sudah ada 150 di router 2. Harusnya ini juga dapat. Berarti harusnya BGP-nya ngasih ke sana. OSPF-nya. Ini 200 sama 250. Dia statik. Oke, 250 belum keterima di sini. Ini belum BGP-nya. Tidak disebut belum. Belum ya. Berarti ini harusnya 200 distribute static. Jadi harusnya dia akan networknya 200. Ini udah kenal 200, 250, 150. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah lengkap sebetulnya ya. Kan tadi 150. Oh, 100-nya dia belum dapat. Kenapa kok belum dapat? Ini kan di sini ya.
dia kenal itu lewat RIP. Nah, di sini ini nggak bisa ya, jadi karena ini pakai RIP ya. Sementara untuk RIP sendiri itu dia nggak bisa redistribute ke OSPF ya. Maaf, nggak bisa redistribute ke BGP. Demikian juga BGP nggak bisa redistribute ke RIP. Ya, jadi di sini network 100 itu akan tetap tidak akan dikenal. Ya. Untuk network yang lain. Nah, terus yang lain bagaimana? Ya ini cuma bisanya tahunya ya network 107 sama ini 1 sama 2. Coba Anda lihat di sini router 4. Ya. Kenapa kok 1 sama 2 sama 7 toh yang 1 sama 2 bisa tahu karena dia distribute connected dari router 0. Terus yang lain-lain kayak 100, 200, 150, 250 nggak bisa karena dia memang nggak bisa dapat informasi itu lewat BGP karena dia kan di sini ada BGP, kecuali kalau ini saya ganti OSPF ya. OSPF sama RIP itu bisa jalan sama-sama. Terus ini wajar kalau dia nggak saling mengenal ya di sini. Nah ini sudah mulai penuh. 1, 2, 3 belum dapat ya dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3 kenapa nggak dapat? Berarti di sini dia minta redistribute connected. Kalau ini sudah di redistribute connected, ini harusnya tahu dia 2, 3. Anda bisa lihat di sini. Ini OSPF ini connected, redistribute connected ya. Oh, RIP-nya juga di sini kan connect via OSPF. OSPF-nya harus di set juga. Supaya dia mau menyebarkan informasi mengenai network tadi. Ini di OSPF ya, karena dia sama-sama OSPF. Waktu kelihatannya. Wih, agak sakit ya kalau disuntik. Ini kayak Nah ini 2 udah tahu. Kalian tahu, aku habis disuntik kalau bude tangan kalau disuntik kayak gini. Aku nggak mau disuntik. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya ada. Apa itu robot? Robot itu adalah ciptaan orang yang memakai benda pohon. Belum ada ya. Oke. Kamu ciptaan siapa? Ciptaan Allah lah. Siapa lagi? Pohon kan makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu ciptaan Allah. Yang masuk mati itu adalah manusia. Anak kelas 2 yang sok tahu. Awas kamu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itu loh dibilang teman pinter ya di apanya. Pinter suntik.